Jadi di episode sebelumnya, Suika dan Ginro sudah berhasil membawa kabur laboratorium dari dalam kapal Perseus. Tapi akhirnya mereka dikejar oleh banyak prajurit. Tapi tentu kecepatan mobil lebih cepat dari manusia. Sekarang Suika sudah sampai di tempat Senku dan Ginro juga sudah sampai di sana. Sekarang mereka semua sudah berkumpul. Tapi dalam waktu yang singkat, para prajurit itu sudah sampai di sana dan mengepung mereka. Tapi mereka tidak bisa menemukan laboratorium ini karena gelap dan juga kamuflase yang hebat dari Suika. Para prajurit ini mengira mobil tadi adalah seekor binatang jenis baru. Maklum saja mereka belum pernah mengenal yang namanya mobil, dan Senku berencana untuk meyakinkan mereka kalau ini benar-benar terlihat seperti binatang. Senku kemudian menemukan bunga melati di sekitar sana dan Senku mempunyai ide yang brilian. Senku kemudian mengambil kerang yang Amaryllis jatuhkan sebelumnya. Kemudian Senku mengambil daging kerang itu dan dicampur dengan amine dari ikan dan skalote dari melati. Ketiganya dibungkus dengan daun melati dan kemudian dipanaskan. Dan kerang itu sekarang menjadi sangat bau dan baunya sudah seperti kotoran binatang yang asli. Dan sebagai sentuhan akhir, Senku menambahkan belerang ke kotoran itu. Sekarang mereka menjalankan mobil itu dan karena ada asap yang muncul dari bahan bakarnya, mobil ini akhirnya ketahuan. Setelahnya, Senku membuang kotoran buatan tadi dan Gen bersiul seperti suara binatang. Dengan kombinasi kotoran dan suara buatan ini, para prajurit tadi sekarang benar-benar percaya kalau itu adalah binatang. Dan dengan begitu, Senku dan yang lainnya bisa kabur tanpa ketahuan. Dan sekarang Ibara menemui para prajurit ini. Di sana dia menemukan jejak tanah bekas ban mobil, tapi ternyata itu adalah jejak palsu yang sengaja dibuat kerajaan Sains. Mereka menghapus jejak yang asli dan membuat jejak yang palsu. Dan karena belum yakin itu adalah binatang, Ibara memerintahkan seluruh prajurit untuk mencari ke setiap desa dan ke setiap sudut. Ibara ingin mengantisipasi adanya orang yang selamat, tapi sekarang tim Senku sudah lolos dari kejaran mereka. Kemudian Amaryllis membawa mereka menuju ke sebuah terowongan rahasia yang letaknya tidak jauh dari desa Amaryllis. Terowongan ini hanya bisa dimasuki dari arah laut dan hanya orang desa yang mengetahuinya. Jadi untuk sementara mereka akan aman di tempat ini. Terowongan ini cukup besar dan luas, dan air lautnya juga sampai masuk ke dalam gua dan menghasilkan warna biru yang cerah. Gen berkata tempat ini mirip seperti tempat wisata di Italia. Di Italia tempat ini bernama Blue Grotto. Bisa kalian lihat seperti inilah keindahan tempat itu. Dan jika kalian masih penasaran tentang lokasi ini, silahkan cek tempatnya lewat Google Maps atau Google Earth. Linknya ada di deskripsi. Oke, sekarang hari sudah berganti dan Amaryllis kembali ke desa. Di sana dia mengambil beberapa makanan untuk dibawa ke tempat persembunyian. Amaryllis membawanya menggunakan sebuah kapal kecil dan ditumpukan makanan itu Senku menemukan buah kelapa. Senku berkata dengan adanya kelapa mereka bisa membuat banyak produk kecantikan. Sekarang untuk langkah pertamanya mereka akan merubah gaya rambutnya Kohaku. Di sini Senku yang melepas tali pengikat rambutnya, tapi rambut Kohaku langsung mekar dan sampai membuat Senku merasa seperti dipukul. Sekarang Senku berencana untuk membuat shampoo. Caranya dengan mencampurkan minyak kelapa dengan sodium hidroksida dan asam sulfur. Ketiga bahan itu dididihkan dan setelahnya dicampur dengan garam dan minyak. Kemudian tunggu saja sampai mengental dan jadilah shampoo. Sekarang Kohaku mencuci rambutnya dengan shampoo itu. Kohaku merasa rambutnya menjadi segar dan bersih. Dan setelah dibilas, Kohaku mengeringkannya dengan kipas. Tapi ternyata sekali lagi rambutnya Kohaku langsung mengembang seperti sebelumnya. Senku menduga bulu kaku di rambutnya Kohaku tidak cocok dengan shampoo. Sekarang Senku berencana membuat kondisioner. Bahan-bahannya sangat mudah didapat. Cukup campur madu, lemon, kelapa, dan jadilah kondisioner. Sekarang Kohaku merendam rambutnya menggunakan kondisioner itu dan ternyata cara ini berhasil. Rambut Kohaku sekarang bisa lembut dan lurus seperti Ruri. Dan untuk langkah selanjutnya Senku membuat banyak kosmetik sekaligus. Mulai dari parfum, foundation, dan lipstick. Amaryllis terkesan karena Senku bisa membuat semua kosmetik ini dalam waktu yang singkat. Dan Kohaku juga bersemangat untuk merubah penampilannya. Kohaku langsung mengambil kosmetik itu dan memakainya sendiri, tapi hasilnya malah tidak karuan.
Wajahnya sekarang mirip seperti Joker. Gen sekarang mulai pesimis kalau Kohaku bisa menang dalam pemilihan harem ini. Tapi Amaryllis langsung mencoba mendandani Kohaku dan ternyata hasilnya luar biasa. Kohaku sekarang terlihat lebih cantik dan juga imut. Senku kemudian berkata kalau semakin banyak kandidat maka akan semakin baik. Dan karena omongannya ini sekarang Amaryllis menjadi bersemangat untuk mendandani semua orang di sini. Senku dan Gen langsung didandani seperti wanita, tapi hasilnya tidak terlalu bagus. Sekarang Soyuz juga didandani, tapi hasilnya malah lebih parah. Dan sekarang tersisa Suika dan Ginro, tapi karena Suika masih di bawah umur, sudah pasti dia tidak akan lolos. Dan sekarang adalah saatnya Ginro untuk didandani. Oke, jadi sesi makeup ini sudah selesai dan sekarang sudah siang. Itu artinya pemilihan harem akan segera dimulai. Para wanita di desa sekarang sudah berkumpul dan Mozu juga sudah sampai di sana dengan beberapa prajurit. Dan ternyata di antara wanita-wanita itu selain Amaryllis dan Kohaku di sana juga ada Ginro. Wow, bisa-bisanya ada trap di sini. Di sini Ginro merasa malu dan bersembunyi di belakang Kohaku. Tapi sekali lagi Kohaku berkata kalau semakin banyak yang lolos maka semakin baik. Tapi tiba-tiba terdengar suara jeritan dari sana. Ternyata Ibara menangkap seorang wanita yang sedang bersembunyi. Di sana dia bersama seorang pria dan pria itu adalah suaminya. Sang suami ini marah karena istrinya diperlakukan dengan buruk. Kemudian dia mengambil senjata dan mencoba menyerang Ibara. Tapi aksinya ini berhasil ditahan Amaryllis. Amaryllis kemudian berbisik dan berkata akan menyusup ke dalam istana dan menyelamatkan semua orang. Pria ini kemudian menangis dan berharap rencana Amaryllis bisa berhasil. Dan sekarang adalah saat pemilihan yang sebenarnya, dimulai dari Amaryllis yang memperkenalkan diri. Di sini Amaryllis langsung memasang wajah imutnya dan dengan kecantikannya dia lolos pemilihan ini dengan mudah. Sekarang wanita kedua. Wanita ini cukup berotot dan sudah punya 2 orang anak. Dia berkata kalau suaminya meninggal setahun yang lalu dan dia siap untuk menjadi harem. Tapi Ibara tidak tertarik dengannya, jadi dia gagal. Dan sekarang adalah gilirannya Kohaku. Kohaku memaksakan diri untuk terlihat imut, tapi wajahnya sangat kaku dan tidak natural. Di sini Ibara bingung memilih Kohaku atau tidak. Kemudian Ibara melihat tubuhnya Kohaku. Dia tergoda dengan pinggang dan paha Kohaku yang sangat seksi. Kemudian Ibara mencoba menyentuh payudaranya Kohaku. Tapi sebelum menyentuhnya, tangan Kohaku langsung bersiap untuk menyerang Ibara. Tapi tiba-tiba Mozu menyerang tangan Kohaku dengan senjatanya. Di sini Kohaku masih bisa menghindari serangan itu. Mozu berkata kepada Ibara kalau ada lebah di sekitar tangannya tadi, jadi dia menyerangnya. Kemudian Ibara meloloskan Kohaku karena tubuhnya. Setelahnya Mozu berbicara berdua dengan Kohaku. Mozu mengetahui kalau Kohaku adalah wanita yang kuat. Mozu berkata dia menyukai wanita yang jago dalam bertarung dan menantikan kedatangan Kohaku di istana. Dan sekarang adalah gilirannya Ginro. Dia memperkenalkan diri dengan gaya anak yang tomboy. Ginro berharap dia tidak dipilih menjadi harem, tapi ternyata Ibara malah menyukai gadis yang tomboy, jadi Ginro juga lolos. Sekarang pemilihannya sudah selesai dan mereka semua bersiap menuju ke istana. Sementara itu di tempat lain, sekarang Senku dan yang lainnya berada di markas rahasia. Senku berencana untuk membuat sebuah alat untuk berkomunikasi dengan Kohaku. Di sini Senku mulai menggulung tembaga dan membentuknya melingkar. Kemudian tembaga itu disatukan dengan beberapa aksesoris tambahan. Dan sekarang mereka mempunyai earpiece untuk komunikasi secara diam-diam. Sekarang mereka keluar dan akan memberikan alat itu kepada Kohaku. Senku berkata earpiece ini tidak membutuhkan baterai jadi bisa digunakan selamanya. Dan mereka akan menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan informasinya. Sekarang mereka sudah menemukan lokasi Kohaku. Soyuz langsung melempar earpiece itu dan Kohaku berhasil menerimanya. Kohaku langsung memasangnya di telinga. Kemudian Gen mencoba berbicara dengan Kohaku. Gen berkata jika kau mendengar suaraku maka berposelah dengan imut. Kohaku mendengar apa yang Gen bicarakan, tapi dia bingung harus berpose seperti apa. Kemudian Kohaku berpikir kalau imut itu sama dengan Suika. Kohaku langsung berpose seperti Suika dan terlihat wajahnya yang merah karena malu.
Kohaku kemudian berkata dalam hati akan membalas perbuatan Gen ini suatu saat nanti. Sekarang dengan adanya earpiece, mereka bisa saling berbagi informasi dan memberikan arahan. Tapi orang yang membawa senjata pembatuan adalah Kirisame. Kirisame juga ahli dalam bertarung, jadi rasanya akan sulit untuk merebutnya jika dengan kekerasan. Dan karena hal itu, Senku berencana untuk menunggu momen yang tepat. Itu adalah ketika Kirisame melempar senjata itu ke udara, dan saat itulah mereka akan merebut senjata itu dari Kirisame. Dan untuk merebutnya, Senku akan membuat drone untuk memenangkan pertarungan di udara ini. Apakah penyusupan Kohaku berjalan lancar dan apakah Senku berhasil membuat drone di zaman batu ini? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.